Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita di pagi hari ini. Meskipun saat ini kita masih belajar dari rumah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, apa sih tujuan kita mempelajari kisah keteladanan Umar bin Khattab? Tujuannya, setelah peserta didik mempelajari tentang kisah keteladanan Umar bin Khattab, diharapkan peserta didik mampu yang pertama, menghayati kisah sahabat Umar bin Khattab. Yang kedua, dapat menunjukkan sikap pemberani dan tegas sebagai implementasi keteladanan sifat-sifat utama sahabat Umar bin Khattab. Yang ketiga, dapat menganalisis kisah keadaan sahabat Umar bin Khattab. Dan yang keempat, dapat mengomunikasikan hasil analisis kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab. Di dalam materi kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab yang akan kita pelajari nanti, yang pertama yaitu kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab. Yang kedua, cara-cara meneladani sahabat Umar bin Khattab. Yang ketiga, hikmah meneladani sahabat Umar bin Khattab. Dan yang keempat, perilaku yang sesuai dengan kisah keteladanan Umar bin Khattab. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab. Kisah keteladanan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dilahirkan dari suku Quraisy di Mekah, dari seorang ibu bernama Hantamah binti Hisyam. Nama lengkap beliau Umar bin Khattab binti Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qurt bin Rizah bin Adi bin Ka'ab, atau lebih dikenal dengan Umar bin Khattab. Pada tahun 608 Masehi, Umar bin Khattab masuk Islam di usia 27 tahun. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab adalah penentang agama Islam dan membenci Nabi Muhammad. Beliau pernah menentang sangat beringas tidak menerima agama Muhammad. Tetapi atas izin Allah dan atas kesadarannya sendiri, serta bertekad keyakinan hati, beliau dapat melihat dengan mata hati beliau bahwa Islam adalah agama yang benar. Lalu mendapat hidayah atau petunjuk dan mau masuk Islam. Sosok Umar bin Khattab yang kekar dan pemberani memang sudah disegani oleh orang-orang Mekah, khususnya suku Quraisy sebelum masuk Islam. Sifat-sifat yang menonjol dari Umar bin Khattab. Yang pertama, dijuluki sebagai Al-Faruq atau pemberani, karena berani bersikap tegas membedakan antara kebaikan dan kebatilan. Siapa yang ingin menyerang Islam dan menghina Rasulullah, beliau hadapi dengan tegas. Julukan ini diberikan oleh Rasulullah. Yang kedua, dijuluki sebagai Abu Faiz atau orang yang memiliki kecerdasan. Umar bin Khattab tidak hanya cerdas dalam mengatur pemerintahan dan mengatur strategi perang beliau,
Beliau sangat cerdas. Julukan ini juga diberikan oleh Rasulullah. Yang ketiga, dijuluki sebagai Abu Hafa'as atau tegas dalam pendirian. Selain memiliki postur tubuh yang tinggi besar, Umar bin Khattab dalam gaya memimpin beliau sangat tegas dan teguh pendirian. Julukan ini juga diberikan oleh Rasulullah. Dan yang keempat, di kalangan kaum muslimin, Umar bin Khattab dikenal sebagai figur yang rela berkorban jiwa raga demi Islam. Hal ini dapat dilihat dari sikap beliau yang menyerahkan kekayaan beliau untuk Islam dan hidup sederhana. Selain itu, saat menjadi khalifah, rela berkorban untuk kemajuan Islam. Kisah keteladanan Umar bin Khattab yang pertama yaitu tentang kisah ketegasan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memang sudah dikenal memiliki ketegasan dan keberanian yang luar biasa sejak muda. Ketika beliau memeluk agama Islam, ketegasan dan keberaniannya digunakan untuk membela Islam dan Rasulullah. Beliau sangat berani apabila mendapat serangan dari orang-orang Quraisy. Keberanian Umar ditunjukkan ketika beliau dan kaum muslimin ingin hijrah dari Mekah ke Madinah. Saat itu, semua umat muslim hijrah dengan sembunyi-sembunyi. Tetapi Umar tidak melakukannya dan hijrah secara terang-terangan. Di sebuah lembah, beliau dihadang oleh kaum kafir. Lalu didatanginya para pemuka Quraisy sambil berkata, "Siapa yang ingin ibunya mati nelangsa, anaknya jadi yatim, dan istrinya menjadi janda, maka silahkan menghalangi aku di balik lembah ini." Dengan syarat tidak ada seorang pun yang menyertainya. Perkataan Umar didengar oleh para pemuka Quraisy. Setelah kejadian itu, kaum Quraisy tidak berani menghalangi dan menghadang beliau lagi untuk hijrah ke Madinah. Maka, lancarlah perjalanan hijrah Umar bin Khattab. Kisah keteladanan Umar bin Khattab yang kedua yaitu tentang kisah kebijaksanaan Umar bin Khattab. Diriwayatkan dalam sebuah kisah, ada seseorang, sebut saja namanya Fulan, telah mendatangi sahabat Umar bin Khattab. Seseorang tersebut menghadap Umar bin Khattab hendak mengadukan masalah yang sedang dihadapinya perihal perangai buruk istrinya. Sesampai di rumah yang dituju, orang itu menanti Umar bin Khattab di depan pintu. Ketika itu ia mendengar istri Umar bin Khattab mengomeli dirinya, sementara Umar bin Khattab sendiri hanya diam saja tanpa bereaksi. Akhirnya si Fulan pulang dan dalam hatinya merasakan betapa bijaksananya seorang Amirul Mukminin yang sangat menghormati istrinya dan bersabar menghadapi kemarahan istrinya. Berarti dia harus bisa demi mematuhi perintah Allah, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Kisah keteladanan Umar bin Khattab yang ketiga yaitu tentang kisah Umar bin Khattab sebagai pemimpin yang adil dan dekat dengan rakyat. Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin yang selalu ingin tahu keadaan rakyatnya. Beliau selalu menyempatkan waktu berjalan keliling untuk mengetahui kondisi rakyatnya. Suatu saat, Umar sedang berkeliling dengan sahabatnya yang bernama Aslam. Mereka berdua ketika sedang berjalan mendengar suara tangisan anak kecil.
Khalifah Umar dan Aslam pun mencari sumber suara tersebut, lalu berhenti di sebuah rumah yang kecil. Di dalam rumah tersebut, Umar melihat seorang ibu yang sedang memasak. Kemudian beliau bertanya kepada ibu tersebut, mengapa anaknya menangis. Ibu itu tetap memasak dan mengatakan bahwa anaknya menangis karena kelaparan. Lalu Umar bin Khattab melihat apa yang sedang dimasak oleh ibu tersebut. Beliau pun kaget. Ternyata yang dimasak ibu tersebut adalah batu. Akhirnya seketika itu juga Khalifah Umar bin Khattab kembali ke rumah dan mengambil satu karung gandum untuk diserahkan kepada ibu tersebut agar anaknya tidak kelaparan. Begitulah Khalifah Umar bin Khattab yang selalu memperhatikan kondisi rakyatnya, sehingga beliau dekat dengan rakyat. Selain itu, beliau dikenal sebagai pemimpin yang adil dalam menegakkan keadilan tanpa memandang siapapun. Kisah keteladanan Umar bin Khattab yang keempat yaitu kisah tentang kesederhanaan Umar bin Khattab. Meskipun Umar bin Khattab dilahirkan dari keluarga yang berada dan segala kebutuhan hidupnya serba tercukupi, setelah menyatakan diri masuk Islam, beliau menjalani hidup yang sederhana. Seluruh harta yang dimiliki diperuntukkan untuk kepentingan akhirat atau Islam. Beliau lebih memilih tinggal di rumah sederhana, bahkan kasur rumahnya pun hanya terbuat dari pelepah kurma. Bahkan sudah menjabat sebagai khalifah, beliau tetap sederhana dan hanya mengambil gaji dari istri beliau, meminta uang saja. Itu pun hanya diambil sesuai kebutuhan saja, selebihnya tidak diambil. Ketika menolak untuk dinaikkan gaji, beliau menolaknya. Bahkan, beliau sering menggunakan harta beliau sendiri untuk membebaskan para hamba sahaya atau budak-budak yang disiksa oleh para majikan. Betapa luar biasanya kesederhanaan dan kesahajaan pribadi sahabat Umar bin Khattab. Dari kisah kesederhanaan beliau tersebut mengandung arti bahwa Umar bin Khattab juga cermin seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan adil. Semoga kita dapat meniru beliau. Setelah kita mempelajari tentang kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab, yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara-cara meneladani sahabat Umar bin Khattab. Berikut penjelasannya. Cara-cara meneladani sahabat Umar bin Khattab dapat dilakukan dengan yang pertama, banyak berlatih menjadi pribadi yang suka berjuang di jalan Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, membiasakan diri menjadi diri sendiri yang jujur, amanah, dan tanggung jawab. Yang ketiga, berlatih selalu menggemari ilmu, termasuk ilmu agama, karena dengan ilmu akan membuka mata hati dan mata batin kita. Yang keempat, menjaga kehormatan diri yang disandarkan kepada Allah. Yang kelima, melatih diri berpikir luas, bersikap tegas, dan bertindak adil. Yang keenam, membiasakan diri hidup sederhana. Jika ada kelebihan rezeki, untuk berderma. Yang ketujuh, membiasakan diri banyak mengamalkan ilmu, terutama ilmu agama dengan tanpa pamrih. Dan yang kedelapan, menyadari bahwa setiap perbuatan baik pasti ada rintangannya, maka tidak usah mengurusi hal-hal yang kurang bermanfaat. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu
Hikmah meneladani sahabat Umar bin Khattab. Berikut penjelasannya. Hikmah meneladani sahabat Umar bin Khattab yang pertama, semakin menjadi tahu dengan kesederhanaan dan keikhlasan menuju ridha Allah, jalan yang disukai Rasulullah. Yang kedua, mengingatkan kita untuk menjadi orang yang dermawan yang ikhlas karena Allah. Yang ketiga, ternyata hidup ini penuh rintangan dan bahkan fitnah, maka perlu kehati-hatian dalam bertindak dan berbuat. Yang keempat, menjadi tahu bahwa orang kaya tidak harus hidup penuh gemerlap dunia, tetapi yang lebih penting menyalurkan hartanya ke jalan Allah, agar hidupnya mulia di akhirat dan juga di dunia. Yang kelima, meskipun tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, dengan meniru sifat-sifat sahabat Umar, menjadikan manusia lebih mulia jika dilakukan dengan ikhlas. Yang keenam, dapat mewujudkan pribadi yang mencintai ilmu, terutama ilmu agama. Dan yang ketujuh, menambah pengetahuan tentang kisah keteladanan dari para pemimpin Islam terdahulu yang dapat memberi motivasi dan juga inspirasi bagi kita. Pembahasan yang selanjutnya atau pembahasan yang keempat yaitu perilaku yang sesuai dengan kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab. Berikut penjelasannya. Perilaku yang sesuai dengan kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab yang pertama yaitu tenang dalam berpikir dan bersikap dan tegas dalam bertindak. Yang kedua, selalu mencintai ilmu dan tidak pernah jenuh menuntut ilmu. Yang ketiga, mau bergaul dengan semua kalangan masyarakat tanpa membeda-bedakan setara sosial di masyarakat. Yang keempat, sederhana dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang kelima, rela berkorban untuk kepentingan umat. Yang keenam, berani menghadapi ujian hidup dan disandarkan kepada Allah. Yang ketujuh, banyak belajar memahami sifat orang-orang di sekitar kita dan peka terhadap lingkungan. Yang kedelapan, banyak mensyukuri nikmat Allah dan gemar bersedekah. Yang kesembilan, mencintai keluarga dan orang-orang solih di sekitar kita. Yang kesepuluh, bijaksana dan adil dalam memutuskan suatu perkara. Dan yang ke-11, mencintai sesuatu karena Allah, tidak untuk kesenangan dunia saja. Nah, itu tadi sedikit pemaparan mengenai kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.